Oke, jadi melanjutkan dari unboxing B660 ini, kita langsung racikan kira-kira seperti apa komponen-komponen yang cukup mensupport dari performa motherboard ini. Hai, welcome back to 1IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita bakalan mereview sebuah racikan yang serba gigabyte. Untuk kesekian kalinya, ini adalah konten yang melanjutkan di video sebelumnya, dimana kita sempat mengunboxing motherboard ini B660 Pro ya. Dan kalau teman-teman ada yang nonton video itu pada awal-awal setelah diupload, mungkin ada kesalahan, sorry banget ya, karena judulnya dan thumbnailnya itu salah tulis ya, karena ya mungkin mas editornya juga kurang air ya, nggak apa-apa kok ya. Yang penting informasi di dalamnya nggak salah sebut ya. Kalau misalkan ada salah ya mohon maaf, dan ya mungkin bisa di komen apa yang salah. Tapi kalau misalkan bermanfaat ya terima kasih banyak. Oke, jadi melanjutkan dari unboxing B660 ini, kita langsung racikan kira-kira seperti apa komponen-komponen yang cukup mensupport dari performa motherboard ini. Dan di sini kita memilih Intel i5 ya untuk yang akan kita uji coba bersama dengan 3060 Ti, dan di sini juga sudah ada lengkap, dan kita akan sebutin aja satu-satu dari yang pertama ya. Yang pertama ini ada 12600K yang memiliki 10 core dan juga 16 thread. 10 core ini itu terdiri dari 6 P-core dan juga 4 E-core. P-core itu adalah performance core, dan juga untuk E-core ini adalah efisiensi atau efisien core ya, efisiensi atau efisien kayaknya, efisien core. Dan lanjut untuk motherboard, sudah pasti di sini pakai B660 Aorus Pro. Ini masih DDR4 ya, belum DDR5. Jadi cukup mensupport kebutuhan teman-teman yang mungkin gak terlalu hype, jadi yang menengah-menengah saja. Lanjut untuk SSD-nya, di sini saya memilih SSD dari Aorus RGB M.2 yang NVMe. Ini berapa ya? 512 kalau nggak salah. Yang 512 GB. Terus di sini memorinya kita pakai yang 2x8 GB, punya yang sama Aorus RGB memory 2x8 GB DDR4 dengan 3333 mHz. Lanjut untuk power supply, di sini power supply-nya punyanya 750 ya, punya gigabyte juga. Dan untuk pendingin, sistem pendinginnya di sini pakai Aorus Waterforce X280, dan udah itu aja ya semua komponen yang dipakai. Di sini memang kita akan menguji coba tanpa melakukan overclock ya. Meskipun di sini untuk prosesor sudah bisa overclock ya, karena ini pakai seri K. Dan untuk motherboard ini sendiri juga dibilang memiliki performa overclock yang cukup baik karena sistem pendinginnya yang sudah terbaru, yang sudah di-improve lagi dari yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman nih yang mau tahu detail dari motherboard ini, itu sudah saya bahas di konten sebelumnya dimana kita unboxing motherboard ini. Jadi cek ya di video sebelumnya. Anyway, kayaknya kita langsung masuk aja untuk performanya nih, kira-kira seperti apa untuk rakitan ini sendiri ya. Dan ya kembali lagi, ini nggak ada yang di overclock, semuanya pakai yang apa adanya, yang standar-standar aja. Karena kalau di OC udah pasti performanya akan gila-gilaan sih. Tapi ya di sini kita lihat untuk standarnya, kira-kira akankah ini menjadi performa yang cukup baik gitu ya. Dan kita masuk untuk pengujian pertama, yaitu pengujian rendering, dimulai dari Cinebench R23, dimana untuk Cinebench ini dua pengujian, yaitu multicore dan juga single core. Untuk yang multicore ini kita dapat poin 16.594 poin. Kemudian untuk yang single core itu ada di angka 1.809 poin. Untuk pengujian Cinebench di sini kita mendapatkan peringkat yang cukup tinggi, dan ini juga cukup baik ya. Jadi untuk Cinebench kita bisa taklukkan ya, bisa kita bilang, karena cukup baik. Kemudian lanjut untuk tes rendering yang kedua, yaitu V-Ray. Di sini bisa kita lihat untuk pengujian yang pertama, yaitu adalah V-Ray, menguji untuk CPU-nya itu ada di angka 16.391 K samples. Kemudian untuk VGA-nya atau GPU-nya itu ada di angka 427 MPEX. Masih di angka yang cukup baik. Lanjut untuk pengujian rendering yang berikutnya, yaitu pada 3D Mark Time Spy. Bisa dilihat ya, untuk 3D Mark ini previewnya cukup baik. Untuk FPS-nya juga kerasa mulus ya, karena untuk overall score-nya itu ada di angka
angka 11.894 poin dengan GPU skornya 11.834 poin, dan untuk CPU skornya ada di angka 12.247 poin. Dan untuk GPU tes 1 itu ada di angka 78 fps, di GPU tes 2 ada di angka 67 fps, dan CPU tes 1 ada di angka 41 fps. Sehingga bisa kita simpulkan ya, untuk tes renderingnya sendiri itu sudah sangat baik. Kemudian di Cinebench tadi juga dengan poin yang cukup baik dan di peringkat yang cukup atas-atas, sehingga disimpulkan untuk PC ini sendiri kalau misalkan kalian gunakan untuk produksi kreatif, entah itu video editing, desain 3D atau apapun itu, ini sudah sangat mumpuni ya. Dan kita lanjut aja untuk tes game yang AAA aja lah ya, nggak usah nyobain yang biasa-biasa kali. Kita cobain semua game AAA, nggak semua sih ya, tapi ya at least ini beberapa game AAA yang kita coba dengan settingan semua di resolusi 1440, dan kalau ada opsi DLSS coba kita nyalakan yang balance. Dan kita mulai yang pertama nih, ini kita cobain pada game Shadow of Tomb Raider dengan resolusi yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga untuk presetnya ada di ultra atau highest ya kalau di Shadow of Tomb Raider. Dan di sini kita langsung aja masuk ke benchmarknya, dan untuk hasilnya sendiri juga ada di rata-rata 64 fps. Lanjut untuk game yang kedua yaitu Horizon Zero Dawn, dimana di sini kita pakai resolusi yang sama, dan juga untuk presetnya di sini kita pakai Ultimate Quality atau yang ultra. Di sini kita langsung masuk aja pada benchmark, dan hasilnya juga sangat baik karena untuk skornya ada di angka 14.344. Kemudian untuk average FPS-nya ada di angka 79. Next kita masuk ke Forza Horizon 5, dan di sini kita pakai settingan yang paling mentok yaitu ultra dan juga ekstrim ya, karena ada yang ultra mentoknya, ada yang ekstrim mentoknya. Kita coba mentokin semua ke rata kanan dan langsung masuk ke benchmarknya, dan untuk hasilnya sendiri juga sangat memuaskan dan ada di angka 71 fps. Kemudian lanjut untuk game The Medium, dan di sini kita pakai settingan high. Untuk DLSS-nya di sini kita coba nyalakan di medium ya. Ini kalau kita di medium kira-kira ada di rata-ratanya balance, dan kalau misalkan ini di setting ke low itu ada di performance, dan kalau high-nya itu ada di quality. Jadi kita pakai yang tengah-tengah aja di medium. Dan untuk hasilnya sendiri di sini ya udah pasti sangat baik ya. Kalau di scene yang pertama di mana screen-nya ini masih belum ke split atau kepisah, kebagi dua, itu masih ada di angka 120 hingga 140-an fps. Tapi ketika sudah mulai masuk ke split screen atau yang sudah kedua dunia yang berbeda, itu kita dapat di angka 75 hingga 85 fps. Masih di angka yang sangat aman dan sangat bagus. Nah, kemudian kita lanjut nih cobain game yang baru aja rilis di PC, yaitu adalah God of War. Dan di sini kita nyobain di settingan yang mentok ultra, dan di sini untuk opsi DLSS kita nyalakan juga di balance. Dan untuk hasilnya sendiri di sini kita coba melawan ya mini boss yang di awal-awal, itu kita bisa dapat 72 fps nih rata-ratanya ya. Meskipun ada naik turun, tapi naik turunnya itu nggak jauh-jauh banget. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kurang lebih ada di angka sekitar 70-an fps. Dan yang terakhir kita nyobain game yang pastinya kayaknya harus ada nih, yaitu ada Cyberpunk 2077. Di game Cyberpunk ini sendiri kita pakai settingan ultra dan settingan DLSS-nya ada di balance. Kemudian kita lanjut untuk bermain di tengah kota, dan kita coba nembak-nembak nih ya. Kita coba berperang sedikit di kota. Untuk FPS-nya sendiri ini ada di angka sekitar 75 hingga 80-an fps. Dan di sini benar-benar stabil ya untuk FPS-nya. Mungkin dropnya juga nggak terlalu jauh. Jadi untuk Cyberpunk sendiri ini nggak ada masalah. Sehingga bisa kita simpulkan nih, untuk game-game AAA yang terbaru bahkan ya, dengan settingan yang cukup high dan dimentokin lah ya settingannya dengan resolusi 1440, itu semuanya aman. Nggak ada yang di bawah 60 fps. Dan kalau misalkan kita nyobainnya di 4K, karena kita masih belum ada monitor 4K-nya, jadi kita belum bisa nih ya nyobain. Tapi kalau misalkan nih ya perkiraan di 4K ya, mungkin ada beberapa game yang ada di angka 60-an pas, atau bahkan bisa jadi di bawahnya ya. Karena ini juga mengingat masih di 3060 Ti, dan kita nggak nge-OC, kita masih pakai yang standar-standar aja. Dan kalau misalkan pun ini di OC kayaknya nggak akan ada masalah, karena untuk sistem pendinginnya sendiri itu sudah cukup baik ya untuk motherboard ini sendiri. Tanpa fan tambahan pun ini sudah digadang-gadang cukup baik. Gimana lagi kalau misalkan nih kita tambahin Waterforce X280 ini, ya udah pastinya ini cukup baik ya. Dan kalau misalkan teman-teman dengar nih ya, kalau ada suara kayak ini adalah suara fan dari CPU cooler, yang mana ini saya lupa untuk settingan fan-nya ke yang pelan. Jadi di sini jalannya kenceng banget ya fan-nya. Tapi di sini bisa dapat untuk suhunya, suhu idle-nya nggak ngapa-ngapain itu ada di angka 31 derajat. Jadi dingin banget sih.
Nah, untuk settingan pendinginnya ini sendiri itu juga gampang, ada di RGB Fusion. Kalian bisa download aja melalui website resminya Aorus. Di situ juga nggak cuman settingan itu aja. Di situ kalian bisa nyeting warna lampu yang kalian inginkan pada PC kalian. Seperti ini kalian bisa lihat ya di sini untuk VGA, kemudian untuk RAM-nya, bahkan casingnya itu sudah ada LED yang nyambung sehingga kalian bisa setting untuk warnanya mana yang kalian suka ya. Settingannya bebas, luas, dan warnanya bisa mencakup cukup banyak gitu ya. Dan kayaknya itu aja untuk review dari PC rakitan ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau misalkan kalian kepingin ngerakit PC yang kurang lebih kayak gini nih, yang keren-keren nih, kalian bisa langsung kunjungi aja One IT dengan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri. Peace out.